Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Kenalin, saya Syafirani, mahasiswi program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Negeri Agama Islam Langsa. Saat ini, saya sedang melakukan KKN daring berbasis media sosial. Dan ini salah satu tugas KKN saya, yaitu membuat podcast. Ini podcast pertama saya loh. Di sini saya ingin bercerita mengenai bagaimana tantangan usaha panglong kayu di era modern. Usaha panglong kayu di Desa Sukamulya didirikan pada tahun 1998. Sampai sekarang berusia 24 tahun, panglong kayu tersebut bernama Mulia Jaya. Bergerak di bidang produksi pengolahan kayu, bahan bangunan dan tempahan. Mulia Jaya mengolah kayu mentah sampai menjadi bahan jadi. Mulia Jaya beralamat di Dusun Antara, Desa Sukamulya, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam bisnis, panglong kayu di Desa Sukamulya menyatakan bahwa usaha perseorangan, yang berarti bisnis ini dimiliki satu individu yang merupakan dari modal sendiri. Bisnis panglong kayu adalah sebuah usaha di mana penjual dari usaha tersebut menjual bahan bangunan jenis kayu untuk membangun properti atau furnitur. Panglong kayu merupakan usaha yang tidak pernah lekang dimakan oleh waktu, bahkan menjadi salah satu peluang bisnis yang berpotensial. Usaha ini tetap menjadi pilihan usaha terbaik dari masa ke masa. Kayu merupakan bahan baku olahan yang banyak dan mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, seperti industri bangunan, industri kreatif, dan lain sebagainya yang menggunakan bahan kayu. Panglong kayu ini mengolah kayu lainnya, seperti halnya membuat satu set isi kamar, kusen, pintu, jendela, meja makan, meja belajar, meja sekolah, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Sebelumnya, panglong ini hanya mengolah kayu menjadi papan, broti, dan macam lainnya. Panglong kayu ini bukan hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan yang sudah siap pakai. Tetapi dengan kemajuannya perkembangan zaman sekarang yang sangat canggih dan modern, yang menggunakan via online tidak menjadi hambatan bagi usaha panglong kayu tersebut. Usaha panglong kayu ini semakin hari semakin berkembang, walaupun hanya menggunakan via telepon atau bertemu secara tatap muka, atau mendatangi langsung ke panglong tersebut. Dikarenakan panglong kayu ini sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu, yang pastinya sudah mempunyai pelanggan tetap. Kebanyakan orang tahu hanya dengan pembicaraan orang-orang. Orderan usaha panglong kayu ini pun sebagian dari seputar kampung, Kuala Simpang, Langsa, dan bahkan yang paling jauh, Kota Medan. Dalam berbisnis kayu ada dua tipe penjual. Yang pertama, retailer atau mereka yang menjual kayunya langsung untuk pelanggan perorangan guna bahan bangunan atau furnitur. Di sini mereka bisa mendapatkan kayu dengan adanya proses membeli kepada pedagang kayu dan menerima pemesanan tempahan sesuai keinginan pembeli. Jadi, usaha pengolahan kayu semakin berkembang dan menjadi salah satu peluang bisnis yang berpotensial di zaman sekarang. Industri pengolahan kayu seperti pengolahan kayu jati, kayu konstruksi bangunan, industri kreatif juga banyak yang menggunakan bahan kayu. Namun, banyak usaha-usaha yang terpaksa terhenti karena tertinggal dengan kemajuan teknologi usaha pengolahan kayu. Permasalahan yang dihadapi kebanyakan pengusaha panglong masih sepenuhnya berharap pada pemasaran yang dikelola secara tradisional saja. Proses pemasaran produk tersebut
dilakukan secara manual, hanya melalui interaksi langsung dengan konsumen. Selain itu, pemasaran produk hanya terfokus pada tempat-tempat tertentu seperti datang langsung ke tempat pengrajin atau ketika ada pameran. Saran saya, bangunlah relasi bisnis yang luas dan membangun kerjasama dengan suatu instansi agar semakin banyak diketahui tentang paket produk yang kita suguhkan. Beberapa tips di atas tidaknya memberikan gambaran bahwa bisnis pengolahan kayu, namun yang utama pentingnya menentukan jenis kayu apa yang akan diolah. Salah satunya pengolahan kayu jati, karena masih menjadi primadona bisnis perkayuan, sebab nilai kayu jati sangat tinggi dan memiliki kekuatan hingga lebih dari 20 tahun mendatang. Sekian podcast dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.